Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farah Nur Fadilah dari kelas PAI 4B yang akan menjelaskan tentang kepemimpinan wanita dalam perspektif hadis. Nah, perempuan itu istimewa. Keistimewaan itu lahir dari kekhususan yang Allah anugerahkan kepada hanya perempuan, bukan kepada lelaki. Di antaranya mengandung, melahirkan, dan menyusui. Keistimewaan ini pula Allah catat dalam memberikan satu nama surah di dalam Al-Quran, yakni surat An-Nisa. Dalam Islam, menjadi seorang pemimpin haruslah amanah karena akan memikul beban tanggung jawab masyarakat yang dipimpinnya. Istilah memimpin sendiri sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Manzur bahwa pemimpin itu adalah menuntun bukan menggiring, sebagaimana contoh menuntun binatang ternak dari depan bukan malah menggiring dari arah belakang. Maka, berdasarkan definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa perbuatan menuntun merupakan salah satu dari bentuk tindakan mengarah, mengatur, dan sejenisnya. Membahas tentang kepemimpinan tentunya tidak lepas dari ranah politik dan kesejahteraan masyarakat. Kedua hal ini tidak bisa dipisahkan karena selalu diikat dengan sebuah tanggung jawab besar. Karena pemimpin adalah tanggung jawab sosial yang besar, maka disinilah muncul kontroversi pemimpin perempuan yang dinilai tidak cukup untuk memimpin dan memikul beban sebesar itu. Hal ini juga didukung oleh kajian-kajian terhadap nas Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Ditambah lagi dengan dukungan fakta lain, yakni adanya pergeseran budaya masyarakat dari waktu ke waktu. Di dalam kitab Sunan At-Tirmizi, kitab Abwab Al-Fitn, nomor hadis 2262 yang berbunyi, Haddatsana Muhammad bin Misanna qala haddatsana Khalid bin Harits qala haddatsana Humaydun Tawil an Hasan an Abi Bakrah qala asamanillahu bi syai'in sami'tuhu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lamma halaka Kisra qala man istakhlafu qalu ibnatah faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam lan yufliha qaumun walau amrahum imra'atun qala falamma qadimat Aisyah ya'ni al-basarah dzakartu qaula Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fa'asamanillahu bi, artinya telah menceritakan kepada kami, Muhammad bin Al-Musanna telah menceritakan kepada kami, Khalid bin Haris telah menceritakan kepada kami, Humaid At-Tawil dari Al-Hasan dari Abu Bakrah berkata, Allah menjangkau dengan sesuatu yang aku dengar dari Rasulullah SAW. Saat Kisra mati, beliau bersabda, siapa yang menjadi penggantinya? Mereka menjawab, putrinya. Nabi SAW bersabda, tidak akan beruntung suatu kaum yang menguasakan urusan mereka kepada seorang wanita. Berkata Abu Bakrah saat Aisyah tiba di Basrah, aku sebutkan sabda Rasulullah SAW, lalu Allah Subhanahu Wa Taala menjagaku dengan sabda itu. Nah, hadis ini sangat jelas meneguhkan tentang kondisi suatu kaum yang dipimpin oleh perempuan. Namun, selain kritik terhadap sanad dan matan hadis, perlu juga dilakukan penelusuran terkait dengan asbabul wurud dari hadis tersebut. Hadis tersebut muncul dan diucapkan oleh Nabi SAW ketika mendengar seorang perempuan di tanah Persia menjabat sebagai seorang pemimpin atau ratu. Ini terjadi di tahun ke-9 Hijriah. Sebagaimana tradisi yang telah turun-temurun dianut, pemimpin negara yang menggantikan pemimpin sebelumnya selalu laki-laki, tidak pernah sekalipun perempuan. Tetapi di tahun tersebut perempuan atas nama Buaran binti Syairawai mendobrak tradisi yang selama ini berlaku. Hal ini dikarenakan saudara laki-lakinya yang digadang sebagai pengganti kepemimpinan sebelumnya terbunuh dalam sebuah tragedi perebutan kekuasaan. Dilihat dari konteks sejarah, diketahui bahwa perempuan zaman dahulu sangat tidak dihargai dan dipandang sebelah mata sebelum Islam datang. Perempuan memang dianggap tidak memiliki daya dan upaya, posisinya berhenti pada tugas pokok melayani lelaki kapanpun dibutuhkan. Hal ini berbeda jauh ketika Nabi Muhammad SAW diutus sekaligus mengangkat derajat perempuan setinggi-tingginya.
Nah, menganalisis kondisi tersebut terkait dengan konteks disampaikannya hadis Rasulullah SAW, maka dapat dipahami bahwa kepemimpinan perempuan pada waktu itu tidak akan efektif. Rendahnya kredibilitas, terutama terkait kompetensi kepemimpinan, merupakan faktor utama. Tidak adanya kewibawaan akibat diskriminasi gender sangat berpengaruh dalam hal ini. Namun jika dikaitkan dengan konteks kekinian, hal tersebut sudah tidak berlaku lagi. Di era modern, perempuan memiliki kedudukan sama dengan lelaki. Perempuan telah diberikan akses yang sangat luas seperti menuntut ilmu dan bentuk lain, sehingga kompetensi kepemimpinan yang dimiliki juga sama baiknya. Hal ini perlu juga menjadi bahan analisis adalah hadis tersebut merujuk pada sebuah kasus tertentu, yakni pada bangsa Persia. Pengangkatan seorang ratu tidak lain karena tidak ada lagi saudara laki-laki yang bisa menggantikan pemimpin sebelumnya. Hadis ini juga disinyalir berkenaan dengan doa Nabi SAW ketika mendengar kabar bahwa Raja Persia menyobek surat Nabi yang dikirim kepadanya. Spontan Rasulullah berdoa akan kehancuran bangsa itu. Suatu hari dan di abad ke-9 itulah Allah mengabulkan doa Nabi. Karenanya hadis ini tidak bisa dinilai secara umum, tetapi berlaku khusus saja. Sejarah boleh mencatat bahwa terdapat banyak wajah-wajah perempuan yang berhasil sukses dalam memimpin, bahkan menduduki jabatan strategis dalam dunia pemerintahan. Sebutlah misalnya Syajarah Ad-Dur, istri dari Khalifah Harun ar-Rasyid, dan juga ikut memberikan sumbangsi politik di masa kekhalifahan suaminya. Demikian juga dengan Ummu Hani, sebagaimana hadis yang menceritakan bahwa Nabi Muhammad SAW membenarkan tindakannya ketika maju memberikan sebuah jaminan kepada orang yang tidak beriman di masa itu. Jaminan keamanan merupakan sebuah bentuk praktik politik. Cerita lainnya datang dari istri Nabi SAW sendiri, yakni Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, yang terjun langsung memimpin perang yang dikenal dengan Perang Jamal. Keterlibatan Aisyah sebagai pemimpin perang saat itu lagi-lagi mengkonfirmasi kepada kita hari ini bahwa perempuan dibolehkan untuk maju sebagai seorang pemimpin. Nah, sejarah suksesnya pemimpin perempuan di atas tersebut sejalan dengan teori manajemen modern yang mengatakan bahwa seorang pemimpin harus mampu mengorganisasikan semua elemen yang ada, termasuk elemen manusia, aset pasar, dan unsur lainnya. Kriteria ini tidak membatasi apakah pemimpin itu merupakan seorang laki-laki atau perempuan. Yang menjadi garis bawah adalah apabila perempuan mampu mengelola semua unsur manajemen tersebut, maka layak baginya untuk menjadi seorang pemimpin. Nah, menganalisis pendapat tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan perempuan itu dibolehkan. Nah, dari hadis tersebut, sebagaimana Imam Malik, kemudian Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal mengatakan, sebagaimana dikatakan di dalam Al-Qardawi, bahwa hadis tersebut menjadi dasar jika perempuan tidak memiliki kelayakan untuk menjadi pemimpin, sehingga yang berhak menjadi pemimpin adalah laki-laki. Pendapat ini pun ditegaskan oleh Al-Baghawi jika perempuan tidak sah menjadi pemimpin. Di sisi lain, Al-Baghawi menegaskan ketidakbolehan perempuan menjadi pemimpin disebabkan seorang pemimpin mesti keluar dan berjuang berjihad demi kepentingan bangsa, serta mesti mampu mengurusi segala urusan masyarakat dengan baik. Tidak mungkin hal semacam ini dapat dilakukan oleh perempuan, sementara posisi ia merupakan makhluk yang lemah. Tidak jarang pula hadis-hadis ini diperkuat dengan kondisi kodrati perempuan, bahwa ketidakbolehan perempuan menjadi pemimpin selain lemah dan unsur-unsur lainnya yang pasti hadir pada diri perempuan, seperti menstruasi yang datang setiap bulan, hamil dan melahirkan, serta menyusui dan merawat atau mendidik anak-anaknya. Kondisi kodrati semacam ini menjadikan perempuan secara psikis dan emosional mudah terganggu, sehingga menjadikan kondisi dirinya sering tidak stabil. Karena itu sangat tidak mungkin jika perempuan bisa mengemban amanah untuk menjadi pemimpin. Nah, berdasarkan hadis tentang pelarangan perempuan menjadi pemimpin, Imam Al-Syaukani mengatakan bahwa pelarangan itu dikarenakan perempuan itu tidak ahli dalam persoalan pemerintah. Tidak mungkin seorang yang tidak ahli dalam pemerintah dapat memimpin jalannya suatu negara. Jika pemerintah dipaksakan untuk diberikan kepada perempuan, maka besar kemungkinan pemerintahan itu tidak maju.
bahkan hancur. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.